Sobat Edsan, pernah nggak sih kalian mendengar tentang bilangan asli, bilangan prima, atau bilangan rasional? Apa sih yang membedakan masing-masing bilangan tersebut? Lalu, ada bilangan apa lagi ya dalam matematika? Penasaran? Yuk tonton video ini sampai habis! Sobat Edsan, pernah nggak sih kalian terpikir mengenai bentuk angka yang kita kenal sekarang ini? Ternyata bentuk angka tersebut ada kaitannya loh dengan banyak sudut yang terdapat pada angka tersebut. Nah, perhatikan, untuk angka 1 itu ada satu sudut yang terbentuk. Untuk angka 2 itu juga terdapat 2 sudut, angka 3 ada 3 sudut di sini, dan begitu pula untuk angka 4, angka 5, dan seterusnya sampai dengan angka 9 itu terbentuk sudut sejumlah dengan angka tersebut. Nah, untuk 0 itu tidak terbentuk sudut sama sekali. Ternyata menarik ya. Nah, apa aja sih fungsi dari angka ini? Angka ini digunakan untuk menyatakan suatu bilangan. Bilangan ini sangat berperan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti saat menghitung usia, lalu mengukur suhu, atau bisa juga untuk menyatakan nomor telepon, atau bisa juga untuk menyatakan waktu, dan mengukur berat, dan juga saat kita berbelanja. Nah, sama halnya dengan makhluk hidup, ternyata bilangan ini juga memiliki kelompok-kelompok. Nah, di mana kelompoknya ini kita sebut dengan struktur bilangan. Di mana bentuk struktur bilangan ini dapat Sobat Edsan lihat di layar ini. Nah, masing-masing bilangan ini memiliki karakteristik tertentu. Apa sih manfaatnya ketika kita mengetahui jenis-jenis bilangan ini? Ada beberapa materi matematika yang mengharuskan kita untuk mengenal jenis-jenis bilangan, seperti fungsi, himpunan, dan lain-lain. Sobat Edsan, kita bahas satu persatu dari bagian bilangan-bilangan ini. Yang pertama, kita akan mulai dari yang paling bawah terlebih dahulu. Di sini yaitu bilangan asli. Nah, bilangan asli ini dapat dinyatakan sebagai gabungan bilangan genap dan bilangan ganjil, atau dapat juga kita nyatakan sebagai gabungan dari bilangan 1, prima, dan komposit. Nah, bilangan 1 itu hanya terdiri dari satu anggota, yaitu 1. Nah, yang kedua di sini adalah bilangan prima. Bilangan prima ini adalah bilangan yang mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, bilangan ini hanya habis dibagi oleh angka 1 dan dirinya sendiri. Contohnya di sini adalah 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, yang terakhir di sini ada bilangan komposit. Nah, bilangan komposit ini adalah bilangan yang merupakan selain bilangan prima dan juga selain angka 1. Jadi di sini bilangan yang memiliki faktornya lebih dari 2 faktor. Contohnya di sini adalah 6, 8, 9, dan seterusnya. Nah, selain bilangan 1, prima, dan komposit, kita akan membahas bilangan genap dan bilangan ganjil. Kalau bilangan genap, berarti bilangannya habis dibagi oleh 2. Atau di sini bisa juga kita nyatakan sebagai kelipatan dari angka 2, yaitu 2, 4, 6, dan seterusnya. Beda lagi dengan bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi oleh 2. Contohnya 1, 3, 5, dan seterusnya. Oleh karena itu, bilangan asli itu angkanya adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan asli ini sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti menyatakan jumlah benda, atau menyatakan urutan antrian, dan lain-lain. Dan juga di sini, untuk bilangan prima, itu juga sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti angka ini digunakan untuk kunci dari pengaman algoritma pada internet.
Nah, setelah membahas bilangan asli ini, selanjutnya kita akan membahas bilangan cacah. Nah, bilangan cacah ini merupakan gabungan dari angka 0 dan bilangan asli. Oleh karena itu, angka bilangan cacah itu adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sementara, untuk bilangan 0 itu hanya terdiri dari satu anggota, yaitu 0. 0 ini dapat digunakan untuk menyatakan banyaknya benda di ruangan yang kosong. Berarti 0 dan 0 itu berbeda ya. Jadi mulai sekarang jangan lagi mengatakan nomor HP itu adalah 08, tapi harusnya 08. Nah, setelah kita membahas tentang bilangan cacah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bilangan bulat. Bilangan bulat ini merupakan gabungan dari bilangan bulat negatif dan bilangan cacah. Oleh karena itu, bilangan bulat ini terdiri dari minus tak hingga, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan tak hingga. Jadi jumlah anggotanya sangat banyak sekali. Nah, kemudian bilangan bulat negatif itu adalah bilangan bulat yang nilainya kurang dari 0. Nilainya di sini dari minus tak hingga sampai min 3, min 2, dan min 1. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bilangan rasional. Bilangan rasional merupakan gabungan dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan itu adalah bilangan rasional yang mana FPB dari A dan B-nya, FPB itu merupakan faktor persekutuan terbesar, tidak sama dengan A maupun B. Jadi, pecahan itu dapat berupa min 2/3, 15/12, 1/6, dan seterusnya. Beda halnya dengan bilangan rasional. Bilangan rasional ini merupakan bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat. Nah, dan juga B-nya tidak boleh bernilai 0. Bilangan rasional ini dilambangkan dengan Ki, di mana anggotanya itu banyak sekali. Salah satu contohnya adalah min 2/3, 4, 5/7, dan seterusnya. Lalu, 4 kok bisa dinyatakan sebagai A per B ya? Nah, 4 itu bisa kita nyatakan sebagai 4/1. Jadi dapat kita nyatakan juga sebagai A per B. Tapi yang pasti, 4 itu merupakan bilangan bulat dan bukan pecahan. Sobat Edson, bagaimana dengan bilangan desimal? Apakah setiap bilangan desimal dapat kita nyatakan sebagai bentuk pecahan? Nah, kita coba lihat di sini. Kalau semisalkan bilangan desimal dengan angka terbatas di belakang komanya, maka kita bisa ubah menjadi bentuk pecahan. Sebagai contoh, kalau semisalkan ada satu angka di belakang koma, maka kita bisa ubah menjadi bentuk pecahan dengan membagi bagian dari penyebutnya menjadi 10. Jadi di sini 12,5 itu sama dengan 125/10. Beda halnya dengan 3,71. Di sini, Sobat Edson dapat melihat terdapat dua angka di belakang koma, yaitu ada angka 7 dan angka 1. Sehingga, karena ada dua angka di belakang koma, maka kita bisa mengubah menjadi bentuk pecahan dengan bagian penyebutnya bernilai 100. Jadi, 3,71 sama dengan 371 dibagi dengan 100. Nah, kalau semisalkan ada 3 angka di belakang koma, sebagai contoh 0,125, maka kita bisa ubah menjadi bentuk pecahan di mana bagian penyebutnya bernilai 1000. Jadi nilainya sama dengan 125/1000, atau kalau kita bagi dengan 125 di bagian pembilang dan 125 di bagian penyebut, nilainya akan sama dengan 1/8. Jadi di sini Sobat Edson dapat mengubah sembarang bilangan desimal dengan bentuk angkanya di sini di belakang koma itu terbatas, maka bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan di mana bagian penyebutnya itu jumlah angka nolnya itu sejumlah dengan banyak angka di belakang koma. Jadi kalau ada satu angka di belakang koma jadinya 10. Kalau ada dua angka di belakang koma,
ada 2 angka juga nolnya, berarti 100 dan seterusnya. Lalu ada bentuk bilangan desimal lain lagi nggak ya yang bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan? Ada, kalau semisalkan bentuk desimalnya dengan angka yang berulang. Sebagai contoh di sini semisalkan 2,33333 dan seterusnya. Jadi selalu angka 3 ini berulang. Nah, bentuk ini dapat kita nyatakan sebagai bentuk desimal yang dapat diubah menjadi bentuk pecahan. Cara mengubahnya di sini, idenya adalah kita hilangkan bagian bentuk pecahan di sini, bentuk komanya ini yang berulang. Jadi di sini kita misalkan, misal di sini X sama dengan 2,333 dan seterusnya. Nah, apa yang terjadi kalau semisalkan kita kalikan si X ini dengan 10? Berarti bertambah di bagian sininya menjadi 23. Jadi 10X berarti kita mengubah bentuk ini di mana komanya akan bergeser sejauh 1 angka ke kanan. Jadi di sini adalah 23,333 dan seterusnya. Nah, di sini Sobat Adsen dapat melihat bahwa jika kita kurangkan kedua ruas di sini, maka akan berlaku X dikurangi 10X berarti bernilai minus 9X. Nah, 2 dikurangi dengan 23 tentu senilai dengan minus 21. Sementara yang ini 0,33 ini akan menjadi 0 ketika kita kurangkan. Jadi nilainya di sini menjadi minus 21,0. Sehingga X-nya sama dengan min 21 dibagi dengan min 9. Jadi di sini kita bagi kedua ruas dengan min 9. Jadinya adalah 7/3. Jadi ternyata 2,333 ini senilai dengan 7/3. Nah, kalau semisalkan perulangan angkanya ada 2, sebagai contoh di sini 9,12, 12, 12 dan seterusnya. Nah, ide untuk menentukan ini menjadi pecahan apa, idenya sama. Kita hilangkan bagian yang berulang ini. Jadi di sini kita misalkan, misal X sama dengan 9,12, 12, 12 dan seterusnya. Nah, gimana caranya supaya di sini 12-nya juga berulang lagi, 12, 12 dan seterusnya. Kalau yang sebelumnya kita kalikan dengan 10 supaya angka di belakang komanya sama. Nah, di sini karena kita akan menggeser sejauh 2 angka gitu, maka kita mengalikan dengan 100. Jadi di sini 100X itu sama dengan 912,12, 12, 12 dan seterusnya. Nah, di sini kita sudah menyamakan nih gitu. Kita sudah menyamakan di belakang komanya 12, 12, 12 dan seterusnya. Langkah selanjutnya sama seperti sebelumnya, kita kurangkan. Jadi di sini X dikurangi 100X berarti senilai dengan minus 99X. 9 dikurangi dengan 912 berarti senilai dengan minus 903. Nah, untuk bagian komanya pasti akan bernilai 0 karena di sini bagian yang bersesuaian kita kurangi. Nah, jadinya di sini berarti X sama dengan minus 903 dibagi dengan minus 99. Kalau kita bagi 3 keduanya, maka akan menjadi 301/33. Jadi bentuk ini ternyata senilai dengan 301/33. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa jika bilangan desimal dengan jumlah angka di belakang komanya terbatas atau bilangan desimal di mana bentuk desimalnya itu selalu berulang, maka bilangan tersebut dapat kita nyatakan sebagai bentuk pecahan. Nah, selain itu berarti bilangannya tidak dapat kita nyatakan sebagai bentuk pecahan. Sebagai contoh,
3,124, 1231, dan seterusnya. Nah, itu kan dapat kita lihat bahwa bagian desimalnya tidak terbatas dan juga tidak berulang, maka tidak dapat kita nyatakan sebagai bentuk bilangan pecahan. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa bentuk bilangan desimal yang dapat dinyatakan sebagai pecahan juga termasuk sebagai bilangan rasional. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas bagian jenis bilangan yang lainnya, yaitu bilangan real. Nah, bilangan real ini merupakan gabungan dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, bilangan irasional ini kebalikan dari bilangan rasional. Jadi, bilangan irasional itu adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai bilangan pecahan atau tidak dapat dinyatakan sebagai A per B. Sebagai contoh, di sini 3 log 2, akar 3, 3,1287643 dan seterusnya. Atau di sini kita bisa melihat juga bahwa bilangan irasional ini yang tidak termasuk sebagai bilangan rasional. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat bahwa bilangan real ini gabungan rasional dan juga irasional. Sehingga bilangan ini dapat kita nyatakan sebagai 3 log 2, akar 3, min 2 per 5, min 7, dan seterusnya. Jadi, bilangan real ini pasti dapat dinyatakan sebagai bilangan desimal. Nah, sebagai contoh, misalkan kita mau menghitung nih, 3. 3 ini dapat kita nyatakan sebagai bilangan desimal. Caranya seperti apa? Caranya berarti kita nyatakan sebagai 3,0 atau bisa juga kita nyatakan sebagai 3,00 dan seterusnya. Jadi, kalau misalkan bilangan berkoma dan di depan komanya itu bilangan 0, maka tidak akan mengubah nilainya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat juga adanya bilangan kompleks. Nah, yang membedakan bilangan kompleks ini, bilangan kompleks itu merupakan gabungan dari bilangan real dan imajiner. Apa sih bilangan imajiner ini? Bilangan imajiner adalah akar dari bilangan negatif, di mana salah satu suku yang paling sering keluar itu adalah I. I itu senilai dengan akar min 1. Jadi di sini contoh dari bilangan imajiner itu adalah 2i, min 3i, setengah i, dan seterusnya. Nah, untuk bilangan kompleks berarti gabungan dari seluruh bilangan yang ada yang dinyatakan sebagai C di sini. Di mana C ini terdiri dari log 2, setengah, min 3, 2 min 3i, i plus 2, dan seterusnya. Sobat Edsan, demikian pembahasan mengenai struktur bilangan. Tentunya, sekarang kalian sudah mengenal mengenai bilangan real, bilangan imajiner, bilangan rasional, dan bilangan lainnya. Jangan lupa belajar materi lainnya, belajarnya di edsan.id. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya bersama Kak Sinta. Salam pintar. Dadah!